Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Berjalan dalam Kehendak Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepekan kita tidak bertemu dalam segmen Teduh with SS karena ada gangguan internet massal. Sehingga ada gangguan untuk mengupload YouTube dalam segmen Teduh. Dan pada kesempatan ini kita kembali lagi tayang untuk menyaksikan atau mengikuti segmen Teduh with SS. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 tadi, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Keselamatan yang dialami atau yang terjadi dalam kehidupan Nuh dan keluarganya, ada Sem, Ham, dan Yafet beserta istri dan ketiga menantunya. Ada 8 orang yang masuk ke dalam perahu sehingga mereka diselamatkan dari air bah. Keselamatan yang dialami oleh Nuh dan keluarganya adalah hasil dari sebuah ketaatan. Hasil dari sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu Nuh pada saat itu telah terbukti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun Nuh hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan, di tengah-tengah orang yang penuh kejahatan. Tetapi Nuh terbukti dia taat kepada firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah dan tidak sama dengan orang-orang yang ada sezamannya. Orang-orang yang ada sezaman Nuh adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan, hidup di dalam dosa. Dan orang-orang yang sejaman dengan Nuh adalah orang yang hidup menurut hawa nafsu, kedagingan, dan memuaskan dirinya dengan hal-hal yang lahiriah semata. Nuh ada di sana. Tetapi kita melihat, walaupun Nuh ada di sana, dia justru tidak terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya. Dia tetap konsisten melakukan firman Tuhan. Dia tetap taat melakukan firman Tuhan. Walaupun Nuh harus berjuang keras,
dia harus dihina, dia harus dicaci, dia harus dicibir, bahkan kita melihat dalam cerita, dilontari batu oleh orang-orang banyak, diejek. Nuh tetap membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh supaya Nuh mendirikan atau membuat sebuah perahu atau bahtera di atas bukit. Logikanya secara manusia ini sangat tidak masuk akal. Yang saya tahu atau yang kita tahu bersama bahwa mendirikan perahu atau bahtera yang cukup besar itu adalah di pinggir pantai atau di pinggir danau atau di pinggir sungai. Tetapi Nuh diperintahkan Tuhan mendirikan bahtera di atas gunung, di atas bukit. Tidak masuk akal. Logika tidak masuk akal. Tidak logika. Tetapi kita melihat karena Tuhan yang memerintahkan Nuh, maka dikatakan Nuh taat melakukan perintah Tuhan. Memang kadang logika manusia dengan logika Allah jauh berbeda. Nuh tetap taat. Dan dia mendirikan bahtera. Dan orang-orang yang ada pada saat itu mengatakan Nuh ini sudah gila. Mendirikan bahtera di atas gunung, di atas bukit. Ini yang dialami oleh Nuh. Memang saya mengatakan ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang yang iri, ada orang yang dengki dan lain sebagainya, bahkan menghina, bahkan mengolok-olok. Tetapi kita belajar daripada Nuh. Nuh tetap setia dan taat, dan dia berjalan di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak logikanya atau kehendak manusia. Ketaatan Nuh inilah yang membuahkan satu hal yang luar biasa, yaitu keselamatan Nuh beserta dengan keluarganya. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan seperti Nuh, Tuhan akan memberitahukan segala perjanjian-perjanjiannya. Dan Tuhan akan menyatakan dia sebagai sahabat Tuhan kalau dia taat melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi rencana Tuhan pun disampaikannya kepada Nuh karena Nuh taat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 saya bacakan. Sesungguhnya aku akan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang taat. Meskipun sekali lagi saya katakan orang-orang di sekitar Nuh mencemooh, mencibir, menertawakan Nuh, tetapi Nuh tetap mendirikan bahtera, dan perjanjian-perjanjian Allah dan rencana Allah Tuhan beritahu kepada Nuh, sehingga Nuh tahu apa yang akan terjadi. Demikian juga dalam hidup kita orang-orang percaya. Kalau kita taat dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita ini dikatakan menjadi sahabat Allah.
dan perjanjian-perjanjian Allah serta rencana-rencana Tuhan akan Dia beritahu kepada kita, sehingga kita mengerti, memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Di tengah dunia yang dipenuhi ketidakbenaran ini dan dipenuhi dengan kejahatan, mari kita menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan jangan kita menjadi sama seperti dunia ini. Jangan menjadi sama seperti dunia ini. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Biarlah pada kesempatan malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan taat dan berjalan terus di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, firman ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.